Musain wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bersama-sama bisa berkumpul kembali di sini menikmati sajian malam ke-23 ya, malam ke-23 di bulan Ramadan tahun ini. Semoga limpahan rahmat dan berkah Allah dilimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kami alumni Haji Khalifah 2015 mencoba untuk terus menyajikan ya malam-malam di 20 hari terakhir 20 hari malam ke-21 di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Untuk selanjutnya pada kita bisa dipertemukan kembali di bulan Ramadan tahun depan, dan semoga kita bisa mengisi 10 hari terakhir ini dengan ibadah yang sebaik-baiknya dan semoga kita semua bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Untuk menambah keberkahan kita akan dengar dulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Emuh dari Khalifatur. Mangga Pak Emuh. Baik, terima kasih Bu Haji Hande. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silakan dibuka bagi yang memegang Al-Quran atau Al-Quran online juga tidak apa-apa. Di surat An-Nisa ayat 148 sampai dengan 150. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli ila man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su' fa inna Allaha kana 'afuwan qadira. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'di wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Ustadz, Pak Muh ya, atas pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga limpahan pahala diberikan pada yang membacakannya dan juga kepada kita semua yang mendengarkan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi, ada sedikit penyampaian informasi dari Khalifatur yang akan disampaikan oleh Kang Dea. Mangga Kang Dea. Baik Bu Ande, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan, kami dari Khalifah ucapkan terima kasih kepada alumni Haji 2015 Khalifatur, kepada Pak Kuku, Bu Yuli, Pak Yoga, Bu Ande, dan semua alumni, kepada Ustadz Dedi, Pak Mu, dan juga jamaah lainnya, Bapak Ibu yang mengikuti acara kajian ini. Sedikit mungkin tidak akan terlalu lama, sehingga nanti Ustadz Dedi bisa menjelaskan materi yang akan jelaskan. Insya Allah kami dari Khalifah
Dengan ini ingin menjelaskan sedikit dan menawarkan Al-Quran custom, Al-Quran eksklusif dari Khalifah untuk Bapak dan Ibu semua jemaah Khalifah Tur, di mana Al-Quran ini kita bersama dengan Al-Quran Al-Qasbah memiliki metode yang lengkap dengan segudang utamaan, juga merupakan mushaf Al-Quran dengan metode terlengkap, cara baca tajwid, dan hafalan yang juga dilengkapi fitur custom nama sesuai permintaan pemesan. Mari saya lanjut ke slide berikutnya. Insyaallah Al-Quran ini akan tersedia dalam ukuran besar, ideal untuk pribadi, secara personal dan keluarga, dilengkapi dengan tajwid warna, kemudian ada 7 kotak warna di setiap halaman dan keyword awalan ayat. Al-Quran ini memiliki 10 keutamaan, di mana diantaranya Al-Quran ini dapat dituliskan atau tertera nama sesuai keinginan pemesan, fleksibel dan estetik desain, nama pada cover Al-Quran bisa di-custom, dipesan sesuai permintaan, baik untuk konsumsi pribadi maupun untuk dijadikan hadiah. Kemudian di sini yang tadi saya sebutkan sebelumnya ada prinsip 7 kotak, di mana prinsip 7 kotak ini untuk memudahkan hafalan, dibagi dalam 7 kotak, ayat yang dihafal lebih pendek sehingga cepat hafal, adanya 7 kotak dalam satu halaman menjadikan kita fokus pada ayat yang dihafal. Kemudian dilengkapi juga dengan blok warna, awalan dan nomor ayat di samping mushaf untuk mengingat hafalan setiap ayat secara berurutan. Ada juga variasi warna juz Quran, di mana di setiap juz memiliki warna yang berbeda untuk memudahkan serta mengingat setiap juz dalam proses penghafalan. Ada juga tajwid warna di sini dilengkapi dengan tajwid warna sehingga lebih memudahkan saat membaca kaidah tajwid, di mana ada tanda warna tajwid, juga ada tanda waqaf dan ibtida. Al-Quran ini sudah sesuai dengan standar Kemenag RI, insya Allah sudah sesuai, tidak ada penyimpangan dan sebagainya, terdapat arti setiap kata, memudahkan penghafal dalam isi kandungan ayat, produksinya insya Allah cepat, di mana nanti kita akan, sistemnya ini akan open PO, jadi Bapak dan Ibu sekalian bagi yang ingin memesan, nanti sistemnya akan PO dan insya Allah bisa didistribusikan setelah Idul Fitri, setelah Lebaran. Itu mungkin ada jeda waktu, nanti secara detailnya akan kita infokan lebih lanjut. Quran ini juga terbuat dari kertas premium yaitu kertas PP khusus Al-Quran yang mampu bertahan hingga 30 tahun, lebih tipis, eksklusif, dan lebih nyaman dibaca. Insya Allah Quran ini paling direkomendasikan untuk Bapak dan Ibu sekalian, cocok untuk sebagai hadiah, bisa juga untuk mahar, bisa juga untuk diwakafkan, dan untuk pribadi. Kalau kita tarik lagi kemarin dari kajian Ustadz Dedi, di malam-malam 10 malam terakhir ini juga sangat dianjurkan untuk tilawah Quran dan sebagainya untuk ibadah kita selama 10 malam terakhir ini. Insya Allah ini walaupun nanti mungkin produksinya selesai setelah Lebaran, insya Allah bisa dipakai untuk Ramadan berikutnya. Semoga kita semua juga diberi umur untuk bisa merasakan lagi Ramadan di tahun berikutnya, dan juga bisa dipakai di luar Ramadan. Insya Allah juga nanti mungkin akan diadakan kajian-kajian tafsir Quran dan sebagainya. Nah, untuk harga, insya Allah dengan ukuran A4 ini kita tawarkan kepada Bapak dan Ibu sekalian di harga 250.000 per mushaf, dan nanti terkait pemesanan bisa menghubungi saya di nomor yang tertera, nanti akan saya share juga nomornya, juga bisa langsung ke Pak Haji Muh juga bisa untuk pemesanannya. Insya Allah Bapak Ibu dan sekalian, mudah-mudahan Quran ini juga menjadi sarana untuk kita menambah amalan-amalan dalam membaca Quran dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Barangkali sekian dari saya, insya Allah nanti akan di-share nomornya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dea atas informasinya. Selamat bergabung Pak Rustam Nuhun Pisan Tos Tiasa Sumping. Bapak Ibu sekalian, kebetulan untuk kajian malam 10 hari terakhir ini kita ada 5 kajian. Jadi 2 kali ini adalah Ustadz Dedi, dan berikutnya akan diisi oleh Ustadz Roni Abdul Fattah, dan 2 kali yang terakhir akan diisi oleh Ustadz
Gun Gun Syabudin, mangga Bapak Ibu sekalian bisa ikut bergabung di malam 25, 27, dan 29. Untuk malam ini kita akan membahas terkait dengan materi dahsyatnya ampunan di 10 hari terakhir yang tentunya kita semua adalah menjadi penanti ampunan di malam 10 terakhir ini. Mangga Ustadz Dedi, kita akan mulai supaya waktu juga tidak banyak habis ya, mangga. Baik, terima kasih Bu Ande Zakil Khair. Mohon izin saya nge-share materi Bu ya. Silakan Ustaz. Bentar, kok susah. Bentar. Ada yang salah sebentar. Oh ini. Baik. Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Sudah kelihatan, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Sebentar. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu dan Bapak yang terhormat dan saya muliakan, saya takzimi Bapak Rustam selaku Direktur Khalifah Tour, juga Ustadz Muh, kemudian juga Kang Dea, Bapak Ibu alumni Haji Khalifah 2015, kemudian juga Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi. Puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu dan terus-menerus menghunjam indahkan di kedalaman hati kita nikmatnya iman, lezatnya hidayah, dan menakjubkannya hidup di jalan-jalan kebaikan. Sehingga kita terus bisa mengubah setiap nikmat dan anugerah yang tercurah, bahkan menderas tiada henti dalam hidup kita, jadi bulir-bulir ketaatan indah kita kepadanya. Kang Dea, mohon dibantu Kang untuk mute mikrofon jamaah ya, biar kita tidak feedback. Oke, Ustadz sebentar saya ini dulu. Unmute dulu semuanya ya. Ustadz nanti bisa dibuka. Silakan Ustadz di-unmute, Ustadz Dedi. Baik ya Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita malam hari ini di malam 23 akhir Ramadan, mudah-mudahan menjadi pertemuan iman terbaik ya, di bulan terbaik, di 10 hari terbaik bulan terbaik ini, yang mudah-mudahan kita terus istiqomah mempersembahkan karya-karya amal soleh terbaik sebagai persembahan terbaik kita untuk Allah yang maha terbaik di kehidupan kita, yang melayakkan memantaskan Allah untuk terus menganugerahkan kepada kita pahala-pahala terbaik, ampunan terbaik, dan kita bisa keluar dari Ramadan tahun ini menjadi alumni-alumni terbaik. Mudah-mudahan di bulan terbaik, di hari-hari terbaik di bulan Ramadan ini, kita terus tumbuh menjadi hamba-hamba Allah terbaik yang terus semangat membangun segenap kebaikan
menabur semesta kebaikan yang melayakkan kita untuk mendapatkan akhir kehidupan terbaik nanti di akhirat. Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi, di antara mumayyizat Ashrul Awakhir, di antara keagungan, kemuliaan, keistimewaan, dan kespesialan akhir Ramadan ini, Rasulullah SAW itu mengajari Aisyah radhiyallahu anha sebuah doa yang sangat dahsyat ya. Yang Rasulullah menganjurkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk membaca doa ini terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang disebut dengan 10 hari terbaik, 10 hari teragung dan termulia sebagaimana disampaikan oleh para ulama kita terkait dengan 10 hari terbaik ini. Dan Bapak Ibu, saya ingatkan kembali bahwa 10 hari akhir Ramadan ini bukan sisa Ramadan, tetapi intinya Ramadan. Ya. Yang menjadi persoalan kenapa banyak di antara kita di 10 terakhir Ramadan ini semangat ibadahnya mulai lesu, konsentrasi ibadahnya mulai ambyar, ya. Kemudian juga stamina imannya mulai melemah karena mindset yang salah. Seakan-akan di 10 terakhir ini adalah sisa Ramadan. Padahal 10 terakhir Ramadan itu adalah intinya dari Ramadan. Ya. Ini 10 hari terbaik di sepanjang Ramadan. Nah, di 10 hari terbaik, teristimewa dan teragung di bulan Ramadan ini, Rasulullah SAW mengajari kepada Aisyah dan kepada kita semua satu doa yang sangat dahsyat sekali, terutama kita baca di malam-malam yang kita yakini akan turun Lailatul Qadar. Sebagaimana yang Rasul sampaikan di beberapa hadis, yaitu di malam-malam ganjil. Kita lihat dalam sebuah hadis, Bapak sekalian, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, bentar. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha satu doa yang sangat luar biasa di 10 terakhir ini. Kita lihat redaksi hadisnya. Ya. Aisyah berkata, "Qultu ya Rasulullah," aku berkata kepada Rasulullah SAW, kata Aisyah, "Aro'aita in amiltu ayyu lailatin lailatul qadri ma'akul." Ya, kata Aisyah kepada Rasulullah, "Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah kalau jika suatu hari ya yang aku tahu bahwa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, kira-kira doa apa yang pantas saya bacakan?" Ya. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau aku menduga malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, kira-kira doa apa yang pantas aku bacakan? Maka Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Quli," katakanlah olehmu wahai Aisyah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha kalau malam ini diyakini turunnya malam Lailatul Qadar, maka katakanlah sebuah doa yang sangat indah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya engkau adalah maha pemaaf, tuhibbul afwa, dan sangat mencintai sangat mencintai untuk memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkan aku. Ini adalah doa yang diajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha kalau kita masuk ke 10 terakhir Ramadan, terutama di hari-hari yang kita yakini akan turun Lailatul Qadar, yaitu hari-hari ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, yang menjadi menarik untuk kita renungkan bersama Ibu dan Bapak sekalian, di hari-hari terbaik ini, di bulan terbaik ini, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah tentang doa yang pantas dibacakan di hari-hari terbaik, di malam-malam terbaik itu adalah ternyata doa tentang minta maaf. Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan sangat mencintai untuk memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkan aku. Yang menarik untuk kita renungkan, Ibu dan Bapak sekalian, kenapa di hari-hari terbaik, di bulan terbaik ini, Rasulullah mengajarkan doa ini. Seakan-akan kata para ulama, inilah doa terbaik. Kenapa? Karena diajarkan oleh baginda mulia Rasulullah di hari-hari terbaik, di malam-malam terbaik, di bulan terbaik. Ya. Baik, pertanyaan kedua menarik Bapak Ibu sekalian. Ada apa dengan doa ini begitu ya? Sampai-sampai menjadi sebuah doa yang sangat spesial, yang sangat istimewa di hari-hari spesial ini, di bulan istimewa ini. Malam ini akan kita kaji kedahsyatan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita lewat doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik, Ibu dan Bapak, setelah kita bahas doa ini ya, malam hari ini insyaallah kita akan semakin tidak ingin malam-malam di 10 terakhir dan terbaik ini untuk kehilangan doa terbaik ini. Baik, kita lihat Ibu dan Bapak sekalian. Rasul mengatakan, Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf. Ya. Allah itu salah satu nama yang Allah perkenankan di dalam Asmaul Husna yang 99 itu adalah afuwun. Ya. Ini adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun. Bapak Ibu, kita mendapatkan informasi di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan namanya dengan al-afu di dalam Al-Qur'an itu di 5 tempat. Yang pertama di surah An-Nisa ayat 43. Yang kedua di surah An-Nisa ayat 99. Yang ketiga surat An-Nisa ayat 149 yang tadi dibacakan oleh Ustadzmu. Yang keempat Al-Hajj ayat 60 dan Al-Mujadilah ayat 2. Di 5 tempat ini Allah memperkenankan kepada kita namanya yang begitu indah yaitu afuwun. Sebagaimana doa Rasulullah kepada Aisyah, Allahumma innaka afuwun. Ya. Baik. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Kemudian Rasul mengatakan apa? Tuhibbul afwa. Ya. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa. Dan sangat mencintai untuk memaafkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking Allah sangat menyukai untuk memaafkan, saking Allah sangat mencintai untuk memaafkan, sampai-sampai di sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sangat indah sekali, Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam di 2/3 malam dan menemui kita. Kemudian Rasulullah menawarkan 3 hal. 1, barang siapa yang minta maaf, aku maafkan. Barang siapa yang berdoa, aku kabulkan. Dan barang siapa yang meminta, aku kasih. Ya. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, siapa yang turun dan menemui? Kita yang menemui Allah atau Allah yang menemui kita? Di dalam hadis Rasulullah riwayat Imam Bukhari ini ternyata bukan kita yang menemui Allah, tetapi Allah yang menemui kita. Allah turun setiap malam di 2/3 malam menemui kita. Dan tidak sekedar menemui, tetapi Allah pun menawarkan 3 hal. Siapa yang minta maaf, aku ampuni. Siapa yang berdoa, aku kasih. Dan siapa yang berdoa, aku kabulkan. Dan siapa yang minta, aku kasih. Bayangkan Ibu dan Bapak sekalian, saking Allah menyukai untuk memaafkan, Allah tawarkan itu kepada kita setiap malam di 2/3 malam. Dahsyat banget. Yang menjadi pertanyaan adalah, Allah yang maha memaafkan, turun menemui kita di setiap malam di 2/3 malam itu, sedang apakah kita yang butuh dimaafkan oleh Allah? Sedang apakah kita yang butuh diampuni? Sedang apakah kita yang butuh dikabulkan doa, dan sedang apakah kita yang butuh untuk dikasih segala permintaan? Ya. Jangan-jangan ketika Allah datang menemui kita 2/3 malam, kita sedang tidak menemui Allah di waktu itu. Betul nggak Bapak Ibu ya?
kita terbuai dengan mimpi dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan terakhir adalah ketika Allah turun kepada kita setiap malam di 2/3 malam itu untuk menawarkan 3 hal. Siapa yang minta maaf, aku maafkan, dan lain sebagainya. Kemudian kita tidak menemui Allah di waktu itu. Apakah Allah akan berhenti menemui kita di waktu itu? Tidak. Sampai nanti hari kiamat, tetap Allah itu akan datang setiap malam di 2/3 malam menemui kita untuk menawarkan 3 hal itu. Ya. Mudah-mudahan mulai di bulan terakhir ini atau di hari-hari terakhir di Ramadan ini, Ibu dan Bapak tidak pernah lagi kehilangan 2/3 malam untuk bertemu Allah yang turun menemui kita untuk menawarkan 3 hal itu. Ya. Baik. Pertanyaannya menarik. Kenapa Allah turun menemui kita menawarkan 3 hal itu? Tuhibbul afwa. Karena Allah sangat menyukai dan mencintai untuk memaafkan. Bapak Ibu, saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Mana yang lebih dulu? Keinginan kita untuk minta maaf atau keinginan Allah untuk memaafkan? Mana yang lebih dahulu? Bapak Ibu masih ada? Oh, masih ada. Oh, ini sudah kerung-kerung banget ini, karena malamnya materinya berat begitu ya. Mudah-mudahan tidak membuat Bapak Ibu bismika Allahumma ahya wa amut ya. Bapak Ibu coba dijawab, mana yang lebih dahulu? Keinginan kita untuk minta maaf atau keinginan Allah untuk memaafkan? Keinginan Allah untuk memaafkan. Bagi orang, betul Bu Andi, bagi orang yang belum mengenal Allah, mungkin terbersit di benaknya, kita dulu yang minta maaf, baru setelah itu Allah memaafkan, kan? Betul kan? Coba lihat di surat At-Taubah. Kalau tidak salah 118. Tsumma taba 'alaihim liyatubu. Kemudian Allah memaafkan mereka. Untuk apa Allah memaafkan mereka? Agar mereka minta maaf. Dalam ayat ini, keinginan Allah, kerinduan Allah untuk memaafkan kita jauh mendahului, jauh melampaui daripada kita untuk minta maaf kepada Allah. Indah Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita tergerak untuk minta maaf atas segala kesalahan yang pernah kita lakukan, Allah sudah lebih dahulu merindukan kita. Allah sudah lebih dahulu menanti kita di pintu maaf itu untuk memaafkan kita. Kenapa? Tuhibbul afwa. Karena Allah begitu mencintai untuk memaafkan. Ya. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Baik. Bahkan Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, di surah Ali Imran 133 dan 134 kita menemukan fakta yang sangat dahsyat betapa Allah sangat mencintai untuk memaafkan. Ya. Kita lihat di 2 ayat ini, apa kata Allah? Allah sediakan surga seluas langit dan bumi. Bagi siapa? Afina 'anin nas. Bagi orang yang mudah memaafkan. Silakan Bapak Ibu cek suratnya Ali Imran 133 134. Saya lengkapkan kan ayatnya ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ya. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis syarra'i wadh dharra wal kadhimil ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sediakan surga seluas langit dan bumi. Bagi siapa? Afina 'anin nas. Bagi orang yang mudah memaafkan. Kenapa? Innallaha tuhibbul afwa. Karena Allah begitu mencintai orang yang memaafkan. Karena Allah begitu mencintai untuk memaafkan. Nah, ini 2 alasan Ibu dan Bapak sekalian ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan sangat mencintai untuk memaafkan, maka maafkanlah aku. Baik. Ibu dan Bapak sekalian, kita akan mulai masuk ke materi kita. Kenapa bab al-afu, bab memaafkan itu menjadi doa terbaik di hari-hari terbaik, di bulan terbaik ini. Mari kita kaji satu persatu Bapak Ibu sekalian. Sehingga kita nanti akan merasakan inilah doa terbaik yang kita butuhkan untuk kita pintakan kepada Allah melebihi doa yang lain.
ada 3 penjelasan tentang makna al-afu. Ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada 3 penjelasan tentang al-afu, sehingga doa ini menjadi doa terbaik buat kita di malam-malam terbaik ini, yang ampunannya sangat dahsyat sekali. Yang pertama, Ibu dan Bapak sekalian, makna al-afu yang pertama adalah afatirrihu al-athara. Afatirrih al-athara. Apa itu afatirrih al-athara? Itu angin menghilangkan jejak. Ya. Angin menghilangkan jejak kaki. Seperti Bapak Ibu berjalan di padang pasir, jejak-jejak kaki kita akan langsung terhapus dengan dengan tiupan angin padang pasir. Setuju Bapak Ibu ya? Baik, ini makna pertama. Makna al-afu yang pertama adalah angin itu menghilangkan jejak kaki. Jadi jejaknya Bapak Ibu masih ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Kenapa? Karena tersapu angin. Kita lihat misalnya, ini kalimat kalimat para ulama kita tentang al-afu yang pertama. Orang-orang Arab itu kalau di padang pasir, saya terjemahkan langsung ya, biar kita efektif waktunya. Orang-orang Arab di padang pasir, mereka membangun kemah, kemudian melubangi tanah untuk menampung air hujan. Bangun tenda, gali tanah untuk menampung air hujan. Ketika mereka pergi, kemah itu dibawa, tenda itu dibawa, tetapi mereka meninggalkan jejak-jejak tanah di lubang. Lubang di tanah. Tanah di lubang, Bapak Ibu. Mohon maaf, ini sudah malam ya. Meninggalkan jejak-jejak lubang di tanah. Tetapi saatmu, Bapak Ibu sekalian, tidak beberapa lama lubang-lubang itu kembali ke semula. Tidak ada jejak. Kenapa? Karena angin padang pasir meniup lubang-lubang itu sehingga tidak ada jejak. Maka Bapak Ibu sekalian, ini makna pertama. Dosa-dosa kita seperti jejak kaki yang terhapus angin. Sama sekali tidak ada catatan lagi. Bersih Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana tapak-tapak kaki kita di padang pasir tersapu angin. Sebagaimana lubang-lubang di tanah yang digali oleh orang-orang Arab untuk menampung air itu tidak terlihat lagi. Kenapa? Karena angin menghapus jejak itu. Angin menghapus jejak ya. Kuhapus jejakmu. Kayak lagu siapa ya? Lupa ya. Mungkin Bapak yang tahu ya. Menghapus jejak itu. Ariel. Oh tahu. Masya Allah. Niti ternyata gaul, Masya Allah. Barakallah Niti. Hafal ya. Itu biasanya Niti, Ariel itu kan untuk generasi milenial ya gitu ya. Tapi Niti hafal, Masya Allah, barakallah. Baik. Kemudian kita lihat misalnya di kasus tentang hijrah, Bapak Ibu sekalian. Ini untuk makna al-afu pertama ya, biar nanti kita bisa merasakan betapa indahnya Allah menghapus dosa-dosa kita sampai tidak ada jejak, bersih luar biasa itu. Kisah kedua adalah tentang hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Ya. Sebelum Rasulullah itu berhijrah dari Mekah ke Madinah, beliau mengajak Abu Bakar Siddiq untuk nginep di gua bernama Gua Sur. Nanti Bapak Ibu ya, kalau kita umroh atau haji bareng, saya akan tunjukkan Gua Sur itu ya, di Madinah. Tempat bersembunyi Rasulullah ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah itu ya. Sadmuh ya, itu cukup curam. Kalau kita naik ke atas butuh waktu sekitar 2 jam. Tapi kalau turunnya bisa 2 menit, sadmuh ya, gajlang gitu ya. Nah gitu. Baik. Bapak sekalian, Rasulullah nginep di gua ini 3 hari. Kemudian putrinya Abu Bakar, yaitu Asma, mengirimkan makanan selama 3 hari itu untuk Rasulullah dan Abu Bakar. Ya kan? Mengirimkan makanan itu ke atas gua. Tetapi Abu Bakar menyuruh pembantunya untuk menghapus jejak kaki Asma agar tidak terendus oleh orang-orang Quraisy. Ya. Fa'amara gulamuhu ayyafu. Ini bahasanya. Ayyafu atharu akdami Asma. Di sana ada kata-kata ya'fu, afan kan? Al-afu. Jadi Abu Bakar itu memerintahkan budaknya untuk mengembala kambing di sekitar jejak-jejak kaki Asma yang membawa makanan ke gua agar jejak-jejak kaki itu terhapus. Itu menggunakan kalimat ayyafu.
Jadi ibu bapak sekalian, makna al-afu yang pertama, ketika Allah membersihkan dosa kita, betul-betul sudah tidak ada jejak lagi. Jejak kemaksiatan kita, jejak dosa kita, jejak apapun itu sudah bersih. Tidak ada lagi jejak-jejak yang tersisa. Itu makna pertama al-afu. Ya. Nanti akan kita bahas. Kenapa di malam terbaik ini, Ustadzmu, Bapak Ibu, di bulan terbaik ini Rasul tidak menggunakan kalimat al-ghafur, tetapi al-afu. Kan biasanya kalau Bapak Ibu minta maaf kepada Allah pakai kata-kata istighfar kan? Kan seharusnya Rasul tuh begini doanya. Allahumma innaka ghafurun tuhibbul maghfirah faghfirli. Kan seharusnya begitu Ustadzmu ya. Karena biasanya kita menggunakan kalimat al-ghafur untuk minta maaf. Allahumma innaka ghafurun tuhibbul maghfirah faghfirli. Tetapi Rasul nggak gitu doanya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena nanti ada perbedaan yang sangat mendasar. Apa arti al-ghafur, apa arti al-afu. Sehingga di hari-hari terbaik ini, Rasul tidak menggunakan kalimat al-ghafur, tetapi al-afu. Ini yang pertama Bapak Ibu ya, tentang makna al-afu. Dosa-dosa kita itu tidak ada jejaknya, seperti tapak kaki di padang pasir, di padang pasir, tidak ada jejak kan tersapu angin. Baik, ini yang pertama. Baik, yang kedua Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu paham ya, yang pertama ini. Baik. Makna al-afu yang kedua, ini untuk nanti merasakan dahsyatnya ampunan di bulan ini. Makna al-afu yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah a'taituhu afwan. Aku memberikan kepada dia ridho dan cinta. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya. Aku memberikan kepada dia ridho dan cinta. Maksudnya apa, Bapak Ibu sekalian? Maksudnya adalah ketika Allah memaafkan kita dengan al-afu, tidak hanya menghilangkan jejak dosa kita, tetapi Allah pun langsung meridhoi dan mencintai kita. Bapak Ibu rasakan ya, ini baru kedua. Allah tidak sekedar membersihkan dosa-dosa kita, tetapi Allah pun langsung meridhoi dan mencintai kita. Bapak Ibu coba lihat di hadis Imam Ahmad ini. Fa in tabu fa ana habibuhum, fa in lam yatubu fa ana tabibuhum. Ya. Kalau mereka bertobat, aku akan mencintai mereka. Ya Bapak Ibu sekalian. Allah tidak sekedar memaafkan dan menghapus jejak dosa-dosa kita, tetapi Allah pun langsung jadi kekasih buat kita. Maka Ibu dan Bapak sekalian, memaafkan itu bukan sekedar memaafkan kesalahan saudara kita, tetapi perasaan kita pun harus terbangun kembali dengan segala kebaikan-kebaikan. Ramah lagi, ya, dekat lagi, romantis lagi, begitu ya. Makanya nggak benar ada kalimat begini, Ustadz, saya itu memaafkan dia, tapi nggak mau ketemu lagi. Kenapa? Karena kalau ketemu lagi suka kasuat-suat, gitu ya. Berarti Bapak Ibu belum memaafkan itu. Karena kalau memaafkan itu tidak hanya memaafkan kesalahannya, tapi perasaan kita pun jadi bagus lagi, akrab lagi, cair lagi, ya, ridho lagi, cinta lagi kepada saudara kita itu. Makanya saya cukup heran ada misalnya ibu-ibu yang sering bertanya begini, Ustadz, boleh nggak menjaga silaturahmi dengan tidak ketemu lagi? Oh, engkau yang silaturahmi, tapi tidak mau ketemu lagi, kan begitu ya. Ibu, kenapa gitu kalau ketemu, saya suka tersuat-suat. Tahu tersuat-suat itu apa? Nah gitu ya. Nggak benar Bapak Ibu. Justru silaturahmi itu kan menyambungkan apa yang terputus, mengikat apa yang terurai, ya, menghimpun apa yang tercerai, mencairkan apa yang beku, dan menghangatkan apa yang dingin. Itu silaturahmi kan. Makanya kalau ada kalimat, Ustadz boleh nggak menjaga silaturahmi dan tidak ketemu, ini pemahamannya kabur gitu loh. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kalau Allah sudah al-afu, sudah memaafkan kita, tidak hanya menghapus jejak dosa kita, tetapi Allah pun kembali mencintai kita. Maka Bapak Ibu sekalian, raihlah cinta Allah di 10 terakhir ini dengan doa ini. Ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Baik. Ini makna yang keberapa Bapak Ibu sekalian? Yang kedua ya. Baik. Sekarang Ibu dan Bapak, kita masuk ke ke makna yang ketiga dari al-afu. Tadi yang pertama menghapus jejak. Yang kedua kembali meridoi dan mencintai. Dan yang ketiga, ini makna al-afu yang ketiga yang lebih dahsyat. A'taituhu min malin afwan. Apa artinya, Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau dalam bahasa kita, al-afu dipakai untuk aku memberikan kepada dia pemberian yang banyak. Maksudnya, kalau Allah sudah mencintai kita, sudah memaafkan kita, menghapus jejak, kemudian mencintai, dan setelah itu memberikan banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, ketika Allah sudah memaafkan kita, lihat Bapak Ibu sekalian, seperti kita mengambil gelas yang kotor, kemudian gelas itu kita cuci, dan setelah itu kita tuangkan madu ke dalamnya. Yang tersisa adalah kotoran atau madu. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, cara Allah al-afu memaafkan kita itu seperti mengambil gelas yang kotor, dibersihkan kotoran itu, dan setelah bersih, ya, kemudian dituangkan madu ke dalamnya. Yang tersisa di gelas itu kotoran atau madu? Madu. Jadi kalau Allah sudah memaafkan kita, Bapak Ibu sekalian, yang tersisa bukan dosa, tetapi madu. Maksudnya bukan madu bukan banyak ke rumah jadi banyak yang ngasih madu, enggak ya, walaupun sampai sekarang belum ada yang ngasih madu ya begitu. Maksud gitu bahasanya. Apa Bande ya? Jadi yang tersisa itu bukan lagi dosa, tetapi segala kebaikan-kebaikan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, al-afu itu 3 tingkatan. 1, membersihkan dosa sampai tidak ada jejak. Yang kedua, membuat Allah jatuh cinta kepada kita. Dan yang ketiga, Allah berikan banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Cak Bapak Ibu setelah ini, indah enggak al-afu ini? Makanya ketika Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau aku meyakini malam hari ini turun Lailatul Qadar, aku harus ngomong apa? Aku harus berdoa apa? Kata Rasulullah, kuli, katakan Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa? Agar Allah bersihkan semua dosa-dosa kita. Agar Allah mencintai kita. Dan agar Allah memberikan banyak kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian. Setelah mendengarkan penjelasan ini, kira-kira dahsyatnya doa ini. Ini baru mukadimah Bu Ande ya. Ini belum sampai ke inti dan dan renungan-renungan menariknya. Maka Ibu dan Bapak sekalian yang dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya di sini. Nah ini. Ya Bapak Ibu. Inilah cara Allah memaafkan kita dengan kata al-afu. 1, yazilu wa yamhu, menghapus jejak dosa kita. Yang kedua, yardo wa yuhibbu, mencintai kita. Dan yang ketiga, wa yu'tis sa'adah, kemudian memberikan banyak kebaikan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ya. Maka Ibu dan Bapak sekalian, dari semua keperluan yang kita perlukan kepada Allah, ya, sebagaimana wajah-wajah di sini, inilah wajah-wajah banyak keperluan yang sedikit belum terpenuhi ya. Baik. Dari sekian banyak kebutuhan kita kepada Allah, kenapa Rasulullah SAW hanya ngajari satu doa saja di malam terbaik ini tentang al-afu? Karena ketika Allah sudah memaafkan kita, kita dapat 3 hal. 1, yazilu wa yamhu. Yang kedua, yardo wa yuhibbu. Dan yang ketiga, wa yu'tis sa'adah. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, dengan kata al-afu ini, kira-kira cukup gak buat kita? Jadi kalau doa ini, Bapak Ibu, dikabulkan, sudah mewakili semua kebutuhan kita yang banyak itu. Ya. Sudah mencukupi wajah-wajah di sini yang banyak kebutuhan itu. Rasanya gitu ya. Baik, ini Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya untuk menjelaskan dulu
ternyata Allah tidak menggunakan kalimat Allahumma innaka ghafurun tuhibbul maghfirah faghfirli. Enggak menggunakan kalimat ini. Tapi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masya Allah ya. Maka ibu dan bapak sekalian, kalau kita memaafkan orang harus seperti ini. Satu, jangan diungkap-ungkap lagi kesalahan orang lain kalau kita sudah memaafkan dia. Pertama itu Bapak Ibu. Saya bertanya kepada Bapak Ibu di sini, yang sering ngungkit-ngungkit kesalahan itu biasanya laki-laki atau perempuan? Ibu Bapak, yang sering ngungkit-ngungkit Perempuan. Yang sering ngungkit kesalahan orang lain itu laki-laki perempuan, Bu? Perempuan. Perempuan. Kenapa Ibu tidak menyalahkan laki-laki? Tahu diri, Pak. Oh, tahu diri. Bapak Ibu sekalian ya. Juga, Ustaz. Baik. Satu, Ibu, kalau kita sudah memaafkan orang, itu harus yazilu wa yabu, hilangkan jejak itu. Jangan diingat lagi kesalahan orang lain kepada kita, ya. Nah, jadi teorinya begini, lupakan kebaikan kita dan jangan lupakan kebaikan orang lain. Kan gitu Bu Ande ya. Lupakan keburukan orang lain dan jangan lupakan keburukan kita. Itu kan teori umumnya ya. Dan ternyata betul kata ibu-ibu, yang sering ngungkit-ngungkit kesalahan orang lain itu adalah ibu-ibu ya. Punten ya, saya sampaikan itu dengan berat hati itu ya. Kenapa? Karena Rasul mengatakan perempuan itu irfaq bil qawarir. Rasul mengatakan perempuan itu qawarir. Jama dari qaruroh. Apa itu qaruroh? Qaruroh itu kalau dalam bahasa kita gelas-gelas kaca. Perempuan itu indah, perempuan itu halus dan lembut. Tetapi kalau gelas itu sudah pecah, mungkin nggak bisa kita satukan kembali? Bisa nggak, Bu? Disatukan kembali? Bisa. Tapi retakannya hilang nggak? Tidak. Nah itu, perempuan itu gitu, Bu. Dia seperti gelas-gelas kaca, kata Rasul. Halus, ya, lembut, penuh kasih sayang. Tapi kalau gelas itu sudah pecah, kita bisa menyatukan kembali. Tetapi retakannya tidak pernah hilang. Maka jangan pernah meretakkan hati perempuan. Itu tidak akan pernah hilang itu ya. Itu Ustadz Muh ya. Ini pesan buat betul. Betul. Betul banget. Nah itu Bapak Ibu ya. Niti semangat banget ya, Masya Allah. Baik, jangan pernah untuk meletakkan hati perempuan karena susah hilang ya. Diingat-ingat terus panjang hidup itu biasanya ya. Makanya kalau suami berbuat khilaf kepada istri, mungkin istri mudah memaafkan, tetapi agak sulit untuk melupakan. Ya, ketika suami bilang begini, Bu, maafkan ayah kan baru sekali. Coba kita tunggu jawaban istri kita gimana. Ayah kata siapa sekali? Ayah itu sudah berulang-ulang loh. Nah, itu perempuan begitu ya. Itu pasti. Tahun 2001, 2003, 2007, apa gitu ya dengan hari-harinya. Apa Niti, Masya Allah. Niti asa dapat dukungan begini ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Maka kalau kita sudah memaafkan orang, nggak usah dibahas-bahas lagi kesalahan itu. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ketika memaafkan kita, menghapus jejak sampai catatan dosa kita itu tidak ada. Yang kedua, kalau Bapak Ibu sudah memaafkan orang, yarda wa yuhib, hati kita harus bersih lagi. Tidak boleh ada perasaan tidak suka, perasaan marah, perasaan benci. Kalau masih ada sesuatu yang buruk di hati kita, berarti kita belum benar cara memaafkannya. Sampai-sampai ada pertanyaan, Ustadz boleh nggak menjaga silaturahmi tapi tidak mau ketemu lagi? Ini macam apa begitu ya pertanyaan ini. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah memaafkan orang, wa yu'tis sa'adah, kembali sambungkan apa yang terputus dari silaturahmi kita. Kembali cairkan apa yang membeku dari hubungan kita. Kembali satukan apa yang tercerai, apa yang terurai, dan apa yang berserak itu dalam hubungan kita itu. Kalau Bapak Ibu tidak kembali menyatukan apa yang tercerai, menyambung apa yang terputus, menghangatkan apa yang mendingin, silaturahmi kita dan memaafkan kita belum benar. Baik, kita masuk ya ke materi kita. Ini Bapak Ibu penjelasan pertama dari makna al-afu, sehingga kalimat ini dipilih oleh Rasulullah SAW untuk menjadi doa terbaik di hari-hari terbaik, di bulan terbaik itu. Kita masuk yang kedua. Di surah An-Nisa, Ibu dan Bapak sekalian, kita menemukan sebuah kalimat yang sangat indah sekali.
di mana Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara al-afu dengan al-qadir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha kana afuwan qadira. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Berkuasa. Mari Bapak Ibu kita renungkan, apa rahasia indah ketika Allah mempaket dan menggabungkan al-afu dengan al-qadir. Innallaha kana afuwan qadira. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Berkuasa. Kenapa dua kalimat ini digabungkan, al-afu dan al-qadir? Pemahamannya dua. Satu, Allah berkuasa untuk menghentikan rezeki dalam kehidupan kita gara-gara dosa kita. Allah berkuasa untuk mengambil semua anugerah yang Allah berikan dalam kehidupan kita gara-gara kemaksiatan kita. Bahkan Allah berkuasa untuk merubah segala anugerah menjadi musibah gara-gara ulah-ulah kemaksiatan kita. Mampu nggak Bapak Ibu sekalian? Mampu, tapi Allah tidak lakukan itu. Allah lakukan yang pertama, yaitu memaafkan. Saya ulang kembali Bapak Ibu sekalian ya. Allah Maha memaafkan dan Maha berkuasa. Allah berkuasa untuk menghentikan rezeki. Allah berkuasa untuk mengambil semua anugerah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Allah Maha berkuasa untuk mengubah segala anugerah menjadi musibah dalam kehidupan kita gara-gara kemaksiatan dan dosa-dosa kita. Tetapi Allah tidak lakukan itu. Allah lakukan yang pertama, yaitu memaafkan. Ini makna pertama. Maka ibu dan bapak, kita pun harus seperti apa yang Allah lakukan terhadap kesalahan orang lain. Kita mampu kok membalas hoax dengan hoax. Ya Ustaz Muh ya. Kita mampu membalas fitnah dengan fitnah lagi. Aya nu manyun, manyunan deui, anu jebewan deui, aya nu ngahina, hina deui. Aya nu nyarekan, carekan deui Ustaz Muh. Kan begitu ya. Aya nu apalagi dibantu tangan saya sudah begini nih. Ada yang ada yang menghina deh bisa kan? Tapi jangan lakukan itu. Lakukanlah apa yang Allah lakukan, memaafkan. Ini nilai Bapak Ibu sekalian. Kan kita suka ini secara manusiawi kan kalau ada yang menghina kan yang menghina deui kan? Nyarekan carekan deui, ngehina lagi, manyunan deui, jebewan deui kan begitu. Nyinir deui kan begitu. Jangan lakukan itu. Walaupun kita mampu, lakukanlah apa yang Allah lakukan, yaitu memaafkan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita ini mudah memaafkan ketika tidak mampu untuk membalas. Betul kan? Sok Bapak Ibu diheureun preman pensiun ya, oleh si Taslim kan, oleh si Mawardi itu ya, oleh si Mang Murad gitu. Kalau kita diheureun ku preman, apa yang harus kita lakukan? Memaafkan. Kenapa? Karena tidak mampu membalas kan gitu. Karena tewani kan gitu. Ya kan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, walaupun kita punya kemampuan membalas keburukan dengan keburukan lagi. Walaupun kita punya kemampuan untuk membalas hinaan dan hinaan lagi. Walaupun kita punya kemampuan untuk membalas emosi dan emosi lagi. Jangan lakukan. Lakukanlah apa yang Allah lakukan, yaitu memaafkan. Setuju Bapak Ibu sekalian ya? Baik. Kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ini rumus penting Satmuh Bapak Ibu. Ibnu Katsir mengatakan kepada kita, ketika ada orang yang buruk kepada kita, kita balas dengan keburukan lagi. Maka orang itu sulit sekali untuk baik kepada kita. Tetapi kata Ibnu Katsir, kalau ada orang yang berbuat buruk kepada kita, kita balas dengan kebaikan, maka besar kemungkinan dia akan berubah menjadi baik kepada kita. Saya ulang Bapak Ibu ya, saya ulang. Kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, kita pun balas dengan keburukan. Jangan bermimpi dia akan baik suatu hari kepada kita. Itu kata Ibnu Katsir. Namun, kalau Bapak Ibu mudah membalas keburukan dengan kebaikan, maka besar kemungkinan orang ini suatu saat akan berubah jadi baik kepada kita. Setuju ya? Baik. Makanya Bapak Ibu sekalian, innallaha yuhibbul muhsinin. Jadilah pribadi-pribadi yang mudah membalas keburukan dengan kebaikan. Baik, kita akan masuk ke ranah yang paling penting dari kajian kita hari ini tentang al-afu dan al-ghafur. Kenapa Rasulullah memilih kalimat al-afu bukan al-ghafur
untuk bab minta maaf di 10 terakhir ini, di bulan terbaik ini. Kita lihat di surah An-Nisa ayat 43. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha kana 'afuwan ghafura. Baik. Innallaha kana 'afuwan ghafura. Kira-kira Bapak Ibu menerjemahkannya bagaimana? Coba Ustaz, mau diterjemah Ustaz? Innallaha kana 'afuwan ghafura. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innallaha, sesungguhnya Allah, kana 'afuwan, Maha memaafkan, ghafura, Maha mengampuni. Baik. Allah Maha memaafkan dan Maha mengampuni. Apa bedanya antara memaafkan dan mengampuni? Dan kenapa Rasul memilih kalimat memaafkan daripada mengampuni untuk doa di malam Lailatul Qadar? Ini menarik untuk kita bahas Bapak Ibu sekalian. Pertama, ketika Allah menggabungkan al-afu dengan al-ghafur, innallaha kana 'afuwan ghafura, memaafkan dan mengampuni, itu menghadirkan makna bahwa ketika Allah memaafkan kita bila hudud, tanpa ada batas. Contoh, ibu dan bapak punya usia 60 tahun. 59 tahun dipakai dosa. Di bulan-bulan terakhir, kemudian kita minta maaf kepada Allah. Kemudian kita meninggal. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, masa depan kita bahagia atau menderita di akhirat? Saya ulang Bapak Ibu ya, sepenuh usia kita 60 tahun, 59 tahun sekian puluh bulan dipakai untuk dosa semuanya. Dipakai untuk apa ya? Untuk kemaksiatan semuanya. Yang tersisa adalah beberapa bulan saja. Tetapi beberapa bulan ini kita pakai untuk minta maaf kepada Allah, untuk bertobat dan berubah. Bapak Ibu sekalian, demi Allah, beberapa waktu yang kita pakai untuk bertobat itu membersihkan semua catatan dosa kita selama 59 tahun itu. Ya. Dan kita ketika ke akhirat menderita atau bahagia? Bahagia. Bahagia. Kenapa? Innallaha kana 'afuwan ghafura. Dua, kita meminta maaf kepada Allah dengan meminta maaf yang tulus dan sungguh-sungguh, itu menghapus jejak-jejak dosa kita puluhan tahun yang pernah kita jalani. Kenapa sampai berhebat begitu? Innallaha kana 'afuwan ghafura. Maka Bapak Ibu, ketika al-afu dipaket dengan al-ghafur, maka cara Allah memaafkan kita tidak ada batasan. Saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, ada nggak dosa kita yang tidak akan Allah maafkan? Tidak ada. Tidak ada. Semua mudah dan tidak ada kesulitan bagi Allah untuk memaafkannya. Andaikan dosa yang kita lakukan sebesar gunung di lautan, ampunan Allah akan seluas samudra. Andaikan dosa yang pernah kita lakukan seisi bumi, ampunan Allah akan seluas semesta. Tidak ada dosa yang sulit Allah maafkan kalau kita minta maaf kepadanya. Kenapa? Innallaha kana 'afuwan ghafura. Karena Allah Maha memaafkan dan mengampuni. Contoh kedua Bapak Ibu sekalian. Ini contoh kedua saatmu Bapak Ibu. Kita Bapak Ibu berdosa, ya, tobat lagi, dosa, tobat lagi. Terus saya diulang-ulang gitu seumur hidup teh gitu Bapak Ibu sekalian ya. Bertobat dosa, bertobat dosa. Tiga tobat apa saatmu? Yang diulang-ulang itu ya. Tobat sambal. Sambal apa Ustaz biasanya? Goang atau apa? Tobat sambal. Terasi. Baik Bapak Ibu sekalian. Kita tuh kayak terus begitu ya hidup kita Bapak Ibu ya. Mendekat kalau jauh lagi dosa, maksiat lagi, tobat, maksiat lagi. Begitu seumur hidup. Tetapi di ujung usia kita, betul-betul kita taubatan nasuha, kita minta maaf sama Allah dan betul-betul memperbaiki diri. Maka demi Allah Bapak Ibu sekalian, semua Allah bersihkan dan tidak ada kesulitan bagi Allah untuk memaafkannya. Maka kalau Bapak Ibu ada keraguan di hati, benar nggak Allah memaafkan dosa saya ya? Benar nggak Allah akan mengampuni saya ya? Bapak Ibu sudah menyempurnakan dosa dengan dosa. Kenapa? Karena buruk sangka kepada Allah adalah dosa yang besar. Paham Bapak Ibu ya?
Kan saya sering ditanya begitu, Ustadz, saya pernah begini, pernah begitu. Allah maafin saya nggak ya? Saya pernah ini, saya pernah itu. Ini itu teh apa ya? Ya begitulah Bu ya. Saya pernah ninggalin sholat, saya pernah durhaka ini, saya pernah dosa besar, saya pernah ini, pernah itu. Mungkin nggak Allah maafin saya gitu. Bapak Ibu, ketika hati kita ada keraguan bab itu, Bapak Ibu sudah menyempurnakan dosa dengan dosa besar. Kenapa? Karena berburuk sangka kepada Allah itu bagian dari dosa besar. Setuju Bapak Ibu ya? Baik. Baik, mohon maaf, masih ada suara. Baik, ini yang pertama Ibu dan Bapak sekalian, persamaan antara al-afu dan al-ghafur. Dua kata ini digabung dalam satu ayat, innallaha kana afuwan ghafura, maka menghadirkan makna bahwa ampunan Allah tidak ada batas dan tiada berbatas. Andaikan dosa kita sebesar gunung di lautan, ampunan Allah akan seluas samudra. Andaikan dosa yang pernah kita lakukan itu sepenuh bumi, apapun dosa pernah kita lakukan. Kalau bahasa kita udah kelas kakap gitu, udah kelas hiu lah dosa kita itu. Maka ampun Allah akan seluas samudra. Maka Bapak Ibu lihat di surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah, jangan pernah berputus asa. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Karena Allah akan ampuni semuanya. Karena Allah akan ampuni semuanya. Maka Bapak Ibu, tidak ada kenikmatan dan kebahagiaan terbesar kita kecuali kita punya Allah yang maha memaafkan kita atas segala dosa-dosa kita. Ya, saya ulang kembali. Tidak ada hal terbesar sebagai anugerah dalam kehidupan kita itu kecuali kita punya Allah yang maha memaafkan segala dosa-dosa kita. Masya Allah. Baik, kita akan lihat perbedaannya. Apa makna al-afu? Apa makna al-ghafur? Sehingga di hari-hari terbaik ini, di akhir Ramadan ini, di bulan terbaik ini, Rasulullah SAW mengajari kita doanya adalah al-afu bukan al-ghafur. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bapak Ibu mari kita lihat. Ya. Lihat Bapak Ibu, apa perbedaan al-ghafur dan al-afu? Makanya hari ini tema kita adalah dahsyatnya ampunan Allah di 10 terakhir. Al-ghafur, Bapak Ibu, itu artinya adalah sataro. Sataro itu menutup. Menutup. Contoh, Ibu Bapak punya bala-bala satu ditutup dengan tisu. Kira-kira bala-balanya kelihatan nggak, Bu? Saya ulang, Bapak Ibu punya bala-bala nih, ya. Disumputkan habis dari buka bersama di masjid gitu ya. Ditutup oleh tisu. Kelihatan nggak bala-balanya? Enggak Tidak. dong. Tapi Enggak. ada nggak? Ada nggak? Ada. Nah, kalau Allah sudah memaafkan kita dengan al-ghafur, dosa kita ada, tapi Allah tutup. Ada, tapi Allah tutup, Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya tidak Allah bongkarkan, Bapak Ibu sekalian ya. Tidak Allah perlihatkan ke yang lain, Bapak Ibu sekalian ya. Makanya kenapa kita harus banyak istighfar agar dosa-dosa kita Allah tutup, Bapak Ibu, agar tidak Allah bongkar ke yang lain kan? Dan nanti Bapak Ibu sekalian, kita lihat ketika di akhirat dosa-dosa kita itu akan Allah tanya. Hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Bukhari. Di dunia Bapak Ibu sekalian, dosa-dosa itu Allah tutup. Tidak Allah bongkar. Tetapi nanti di akhirat akan Allah tanyakan semuanya. Lihat hadisnya. Amil takada wa kada fayaqulu na'am. Amil takada wa kada fayaqulu na'am. Amil takada wa kada fayaqulu na'am. Bapak Ibu, nanti di padang mahsyar kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Memang di dunia Allah tutup, seakan-akan tidak ada dosa, tetapi tidak pernah hilang dari catatan Allah Subhanahu wa taala, dan semua dosa-dosa itu detail banget dari hal terkecil sampai hal terbesar. Allah akan tanya kepada kita, amil takada wa kada, amil takada wa kada, amil takada wa kada. Kamu pernah berbuat ini kan? Kamu pernah berbuat itu kan?
Kamu perbuat ini kan. Allah terus tanya Bapak Ibu sekalian. Dan kita cuma bisa jawab apa? Naam, naam, naam. Iya, iya, iya gitu. Kenapa kita cuma jawab iya? Bapak Ibu lihat di surah Yasin ayat 65. Karena yang menjawab bukan lisan. Yang menjawab adalah tangan dan kaki loh. Yang menjadi saksi itu kulit kita, tubuh kita, kaki kita, tangan kita yang menjawab itu. Bukan lisan. Kalau lisan kan kita bisa mengelak kan. Kamu pernah berbuat ini? Iya. Tapi begini ceritanya, ya Allah itu salah paham. Kan mungkin bisa begitu kan? Kalau lewat lisan. Kamu pernah berbuat itu kan? Kata Allah. Iya. Tetapi itu salah paham ya Allah. Begini ceritanya. Cerita. Kalau lisan bisa begitu, tetapi yang menjawab bukan lisan, Ibu dan Bapak. Yang menjawab adalah tangan dan kaki dan tubuh kita yang menjawab. Kita hanya bisa naam, naam, naam. Saya tanya kepada Bapak Ibu. Kalau kita diinterogasi dengan kesalahan kita oleh orang, kemudian Bapak Ibu, interogasi itu benar-benar sesuatu yang kita lakukan. Hati kita makin penuh ketakutan enggak? Hati kita shock ya Bapak Ibu. Hati kita sedih enggak? Bayangkan nanti di akhirat Bapak Ibu, kita kaget. Ternyata banyak dosa yang sudah kita lupa, Allah pertanyakan semuanya dan kita tidak bisa mengelak. Sok, bayangkan Bapak Ibu sekalian, sebergetar apa hati kita ketika itu? Setakut apakah kita ketika itu? Dan sesyok apakah perasaan kita ketika itu? Ketika Allah tanya semuanya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Faman kana mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setitik keburukan sebesar atom saja Allah tanya nanti di akhirat. Kira-kira kita penuh ketakutan nggak ketika itu? Kira-kira Bapak Ibu akan penuh dengan shock nggak? Karena Allah tuh betul-betul tahu semua yang kita lakukan. Kita hanya bisa jawab naam, naam, naam. Tetapi apa Bapak Ibu sekalian? Allah mengatakan, kita lihat hadisnya. Allah mengatakan apa? Inni satartu alaika fid dunya. Di dunia aku tutup semua dosa-dosa itu. Fa ana ukfiruha halakal yaum. Dan hari ini aku ampuni. Kalau Bapak Ibu mendapatkan al-ghafur, Allah tutup dosa itu dan nanti akan ditanya di akhirat, tetapi Allah ampuni. Walaupun Allah ampuni, kita sempat shock dulu. Kita sempat ketakutan dulu. Kita sempat bergetar dulu loh. Ya enggak? Walaupun Allah ampuni semuanya. Ini namanya adalah hisab yasiro, hisab yang ringan. Kita mendapatkan ini kalau Allah mengampuni kita dengan al-ghafur. Paham Bapak Ibu ya? Baik. Kan hisab itu ada 4 Bapak Ibu. 1, hisab ringan. 2, hisab berat. 3, hisab lama. Dan keempat, tanpa hisab. Ya. Pertama, hisab ringan. Yang kedua, hisab berat. Ini kalau kita melaksanakan dosa-dosa berat dan tidak Allah maafkan, tidak Allah ampuni. Kata Rasulullah, kalau orang sudah dihisab dengan hisab berat, faqad halaka, pasti dia celaka di akhirat. Kenapa? Karena dia betul-betul dihisab dengan dosa-dosa besar yang dia lakukan. Yang ketiga, hisabnya lama. Ini berkaitan hablum minanas. Karena kita bergibah, Bapak Ibu sekalian ya. Karena kita mengambil kehormatan orang lain, mengambil hak orang lain ya. Itu namanya hisaban yang lama sekali di akhirat itu. Maka Bapak Ibu sekalian pastikan ketika kita pulang ke akhirat tidak bawa masalah ya. Jangan bawa masalah Bapak Ibu. Kenapa? Karena mempertanggungjawabkan masalah di sana berat sekali ya. Maka pastikan sebelum kita pulang kepada Allah kita tidak bawa masalah. Ulama mengatakan apa? Sebelum Anda tidur, minta maaf kepada Allah. Minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita hilafi. Kenapa? Karena kita tidak tahu di tidur manakah mata kita terpejam untuk selamanya. Ya, saya ulang Bapak Ibu ya. Sebelum tidur, kita minta maaf kepada Allah. Kita telepon orang-orang yang pernah kita hilafi, pernah kita salahi. Kenapa? Karena kita nggak tahu di tidur manakah mata kita terpejam untuk selamanya. Jangan-jangan ketika kita meninggal, kita membawa banyak masalah yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dan pertanggungjawaban di sana berat Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan yang terakhir adalah tanpa hisab.
Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang pulang dan datang ke Allah, kemudian masuk ke surga tanpa hisab insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendapatkan Al-Ghafur, dosa kita ditutup oleh Allah di dunia, nanti di akhirat akan ditanya. Kita sempat shock dulu, tetapi Allah maafkan. Ya. Ini namanya hisab yasiro, dihisab yang ringan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendapatkan al-afu, mari kita masuk. Kalau kita mendapatkan al-afu, lihat kalimat dari para ulama kita. Nah ini Bapak Ibu. Kalau kita mendapatkan al-afu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita lihat. Yunsihid dunubal lil malaikah wa malaikus shimal. Semua catatan keburukan kita di tangan malaikat itu hilang semuanya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Wa yumha min sahifatis sayyi'at wa ta'ti yaumal qiyamati la yazkuruka bihi wa la yas'aluka anhu. Semua catatan dosa-dosa kita hilang, bersih Bapak Ibu sekalian, dan tidak ada di catatan-catatan keburukan kita. Dan ketika di hari kiamat tidak akan pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Antalam tuhti, seakan-akan kita tidak pernah bersalah. Bayangkan. Seakan-akan kita tidak pernah bersalah. Fahatal malak la yadhkuru hadzal dzunub li anna dzanba ghairu mawjudah li annahu ufiya. Tidak akan pernah ditanya oleh Allah. Tidak akan pernah ditanya oleh malaikat. Kenapa? Karena dosa-dosa itu sudah hilang sebelum kita datang ke akhirat. Ara'aita in afa kullama madha. Ya. Kana sahifah bayadha. Catatan kita Bapak Ibu bersih, ya. Tidak ada sama sekali keburukan. Seperti mundu wurida ila an mata. Dari sejak lahir sampai meninggal bersih, tidak ada catatan keburukan sama sekali. Di malaikat tidak ada ingatan dosa kita. Di catatan pun tidak ada kesalahan-kesalahan kita. Dan Allah tidak akan pernah bertanya tentang dosa-dosa itu. Seperti kita dari sejak lahir sampai meninggal sama sekali tidak pernah berbuat dosa. Itu kalau Allah sudah al-afu, sudah memaafkan kita. Kira-kira indah nggak Bapak Ibu sekalian? Kita yang pernah tidak nutup aurat, kita yang pernah ninggalin sholat, kita yang pernah durhaka, kita yang pernah riba, kita yang pernah ini, kita yang pernah itu, kita yang pernah ini. Ketika datang ke akhirat, sama sekali nggak ada catatan. Sama sekali tidak akan ditanya oleh Allah. Sama sekali tidak ada diingatan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita tidak pernah berdosa. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai fulan, aku ridho dengan apapun yang kamu lakukan selama di dunia. Karena aku telah maafkan semuanya sebelum kau datang ke akhirat. Maka pergilah dan masuklah ke dalam surgaku. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita yang saat ini mungkin meneteskan air mata kan, karena ingat dosa kita di masa lalu. Kita yang saat ini ketika ingat Allah bersimbah air mata karena kehilapan-kehilapan kita di masa lalu. Kita yang saat ini merasa ragu apakah kita akan mendapatkan surga gara-gara dosa kita di masa lalu. Namun ketika kita datang ke akhirat, gak ada catatan sama sekali. Bersih dari ingatan malaikat, bersih dari catatan-catatan keburukan amal kita, bersih dan tidak pernah Allah tanya, seakan-akan kita tidak pernah punya dosa itu. Apa kata Allah? Wahai hambaku, aku sudah ridho denganmu. Karena aku telah maafkan semuanya, maka pergilah dan masuklah ke dalam surgaku. Itu kalau Allah sudah al-afu, sudah memaafkan kita. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, dahsyat gak doa yang Rasul ajarkan kepada Aisyah di hari-hari terbaik ini? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Makanya kita lihat kalimat Imam Al-Ghazali Bapak Ibu. Ini kalimat Imam Al-Ghazali, ya. Kata beliau, al-afu huwa alladhi yamhu sayyi'at wa yatazawazu anil ma'asi wa huwa qarib minal ghafur walakinnahu ablag minhu. Fa innal ghufran, Bapak Ibu sekalian,
apa? Yang bi'u anis satr wal afu yang bi'u anil mahu wal mahu ablagu minas satri, kata Imam Al-Ghazali. Kata beliau, al-afu hampir mirip dengan al-ghafur, tetapi lebih indah al-afu daripada al-ghafur. Kenapa? Kalau al-ghafur hanya menutup saja dosa kita, tetapi al-afu membersihkan dosa kita sampai tidak ada jejak. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, ingin tidak kita menemui Allah tanpa ada catatan dosa? Ingin nggak kita menemui Allah tanpa ditanya dosa-dosa kita nanti di yaumul hisab? Ingin nggak kita datang menemui Allah tanpa ada catatan kesalahan-kesalahan kita nanti di hari hisab? Ingin nggak kita menemui Allah tanpa Allah tanya, tanpa malaikat tanya dosa-dosa kita nanti ketika di yaumul hisab? Ingin nggak Bapak dan Ibu ke surga tanpa hisab? Maka temukanlah al-afu Allah Subhanahu wa taala di hari-hari terbaik ini. Dengan apa? Dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bagi siapapun yang saat ini merasa banyak khilaf, bagi siapapun yang saat ini merasa banyak dosa, bagi siapapun yang saat ini merasa ragu, apakah pantas gak mendapatkan surga nanti di akhirat. Bagi siapapun yang saat ini betul-betul sedang membutuhkan ampunan dari Allah, agar kita tidak dihisab dengan berat nanti di akhirat. Bahkan agar kita nanti bisa ke surga tanpa hisab. Maka temukanlah ampunan Allah di 10 terakhir ini. Temukanlah kehebatan ampunan Allah itu dengan doa kita, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Ya. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi. Mari kita rasakan kalimat Allah ketika kita pulang. Setelah Ramadan ini, boleh saja ada di antara kita yang pulang kepada Allah. Ramadan ini boleh saja di antara Bapak dan Ibu, ini Ramadan terakhir, dan kita tidak punya kesempatan bertemu Ramadan tahun berikutnya. Boleh jadi inilah Ramadan terakhir buat kita. Dan setelah ini kita pulang kepada Allah. Ketika kita pulang, dengan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama hidup ini, datang kepada Allah, Allah nggak nanya. Karena nggak ada catatan. Allah tidak pernah mempersoalkan semuanya. Allah hanya mengatakan, wahai hambaku, aku ridho dengan apapun yang kamu lakukan di dunia, karena aku telah maafkan semuanya. Pergilah dan masuklah ke dalam surgaku. Siapa yang nggak kangen dengan kalimat ini, kita disambut oleh Allah dan sambutannya sangat luar biasa, dan dipersilakan masuk ke surga. Bapak Ibu sekalian, inilah hebatnya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak sekalian, maka tidak salah ketika Rasul memilih kata al-afu untuk doa terbaik di hari-hari terbaik ini, di bulan terbaik ini. Ya. Baik, kita lihat Ibu dan Bapak sekalian. Nah, oleh karena itu pertanyaannya adalah, Ustaz, bagaimana cara kita mendapatkan al-afu Allah Subhanahu wa taala di 10 terakhir ini? Ya. Maka para ulama memberikan 3 tips bagaimana cara kita mendapatkannya. Baik, saya ulang kembali Bapak Ibu sekalian ya. Materi hari ini sangat dirindukan oleh orang-orang yang mungkin mengisi semua hidupnya dengan dosa. Mungkin mengisi hari-hari dengan kemaksiatan. Mungkin mengisi hari-harinya dengan jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 3 tips yang harus kita lakukan di hari-hari terbaik ini, di bulan terbaik ini, agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang pertama kata para ulama adalah al-iltija ilallah bid-du'a ay du'ail afu. Terus Bapak Ibu sekalian, di malam-malam terbaik ini, terutama di malam-malam ganjil ini, lisan kita senantiasa bermunajat kepada Allah dengan terus berdoa. Doa apa yang terbaik? Doa yang Rasul ajarkan kepada Aisyah ketika Aisyah bertanya tentang doa terbaik di malam-malam Lailatul Qadar. Apa doanya Bapak Ibu sekalian?
Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Itu doa toilet ya. Pengen ibu lancar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik. Baik. Ini yang pertama Bapak Ibu ya. Terus kita panjatkan doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa harus banyak? Karena doa itu seperti kita mengayuh sepeda. Semakin banyak yang kita ayuh, kita akan sampai ke tujuan. Setuju Bapak Ibu ya? Kenapa harus banyak doa itu? Karena seperti mengetuk pintu. Semakin banyak diketuk, semakin segera dibuka enggak? Ya, sok Bapak Ibu, kita di rumah, kemudian ada yang mengetuk pintu. Terus diketuk, kira-kira kita akan buka enggak? Akan buka. Apalagi yang ngetuknya COD Ibu ya, gitu. Pasti akan dibuka dengan senang hati. Atau misalnya Lazada ataupun Shopee ya, atau Bukalapak gitu. Doa itu seperti mengayuh sepeda. Semakin banyak yang kita ayuh, maka akan semakin sampai ke tujuan. Doa itu seperti mengetuk pintu langit. Semakin banyak diketuk, semakin cepat untuk dibuka dan dikabulkan. Maka teruslah berdoa di 10 hari ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa? Karena kita ingin dibersihkan catatan dosa kita. Karena kita ingin dihisab oleh Allah. Karena kita ingin ke surga tanpa hisab. Karena kita tidak ingin ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa kita. Karena kita ingin catatan dosa kita hilang dari catatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, apa yang harus dilakukan di 10 terakhir ini agar kita dikabulkan doa kita Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang kedua adalah at-taubah minaz dzanbi wa nadam ala ma fata minal ma'asi. Betul-betul 10 hari ini penuhkan rasa bersalah kepada Allah dengan dosa-dosa kita di masa lalu. Bapak Ibu itikaf, silakan banyak merenung dan hadirkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang membuat hati kita patah, sakit, teriris-iris dengan dosa-dosa itu, at-taubah, kemudian kembali kepada Allah. Mendekat kepada Allah Bapak Ibu sekalian. Silakan deraikan air mata itu. Biarlah air mata yang kita deraikan di pipi kita betul-betul membersihkan semua dosa-dosa kita. Bapak Ibu silakan di hari-hari 10 terakhir ini Bapak Ibu berdoa-doa dengan Allah Subhanahu wa taala, hadirkan dosa yang pernah kita lakukan, kemudian kita minta maaf kepada Allah. Hadirkan Bapak Ibu sekalian. Pejamkan mata kita, alirkan deraskan air mata kita, ringankan perasaan kita. Mendekat kepada Allah kemudian minta maaf. Ya. Ini adalah malam-malam di mana Allah akan memberikan ampunan yang sangat luar biasa dengan kata al-afu itu. Ya. Bapak Ibu silakan pakai itikaf ini 10 hari ini untuk berhenti sejenak dari segala hiruk pikuk kesibukan dunia yang sering menumpulkan ketajaman mata hati, yang sering melemahkan ketajaman spiritualitas kita, yang sering menghadirkan beban-beban di kehidupan kita. Berhenti sejenak, kemudian kita bermuhasabah dengan dosa kita, dengan segala amal ibadah kita yang sedikit, kemudian datang kepada Allah dan minta maaf. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ya, apa yang harus kita lakukan di 10 terakhir ini agar kita mendapatkan al-afu dari Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga adalah Bapak Ibu, al-afu aful abdi, ya, roja'an fi ayu amilahullahu bimisli. Bapak Ibu sekalian, maka di malam-malam ini ringankan hati kita untuk memaafkan semua kesalahan-kesalahan orang-orang yang pernah melukai kehidupan kita. Kenapa? Dengan harapan Allah memaafkan semua dosa-dosa kita. Kenapa? Allah mudah memaafkan kesalahan orang-orang yang memaafkan kesalahan saudaranya. Bapak Ibu silakan sekarang, Bapak Ibu ya, bayangkan pasangan kita maafkan segala kesalahannya. Bayangkan orang tua kita maafkan segala kesalahannya. Bayangkan saudara kita, tetangga kita, dan siapapun yang pernah melukai kita, malam hari ini Bapak Ibu, maafkan semuanya. Kenapa? Agar kita mendapatkan ampunan dari Allah. Allah begitu mudah memaafkan kesalahan orang-orang yang begitu mudah memaafkan kesalahan saudaranya. Silakan Bapak Ibu pejamkan matanya, hadirkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, kemudian bisikan di hati kita, aku maafkan engkau karena aku butuh maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis Rasul pernah menyampaikan kepada para sahabat, ada di antara kalian yang sudah Allah janjikan untuk jadi ahli surga. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, bagaimana perasaan seorang sahabat yang masih hidup di dunia, tetapi sudah Allah janjikan dia itu jadi ahli surga. Bagaimana perasaannya itu? Masya Allah. Dan ternyata sahabat yang Rasul maksud ini adalah seorang sahabat yang mudah memaafkan kesalahan saudaranya. Sampai-sampai kata Rasul, Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, maafkanlah kesalahan dia karena dia begitu mudah memaafkan kesalahan saudaranya. Kasusnya bagaimana? Kasusnya adalah sahabat ini suka meminjamkan uang kepada sahabat yang lain. Kemudian kalau ada yang mampu bayar, dia terima. Ketika ada sahabat yang tidak mampu bayar, dia maafkan, dia ikhlaskan itu. Maka apa kata Rasulullah? Allah mengatakan kepada Jibril, maafkanlah kesalahan dia karena dia begitu mudah memaafkan kesalahan saudaranya. Bapak Ibu sekalian, siapa yang saat ini masih terluka oleh kata-kata orang lain? Siapa yang saat ini tersakiti oleh perbuatan orang lain? Siapa yang saat ini betul-betul rapuh oleh kezaliman dan kepengkhianatan orang lain? Malam hari ini maafkan. Kenapa? Agar kita mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 tips yang harus kita lakukan di 10 hari terakhir ini. 1, basahkan lisan kita untuk terus meminta maaf kepada Allah. Yang kedua, hadirkan perasaan menyesal akibat dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Kemudian terus mendekat, merapat agar Allah memeluk erat kita. Dan yang terakhir, ringankan perasaan kita, sembuhkan luka-luka hati kita Bapak Ibu ya, untuk memaafkan, untuk meridhokan semua orang yang pernah nyakitin, yang pernah melukai dan pernah betul-betul memberantakan perasaan kita ya. Maafkan malam hari ini agar Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin Ustaz Muh ya yang sampaikan ketika kita memahami makna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mangga Bu Ande, saya persilahkan. Ya. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustadz untuk materinya. Jadi intinya bahwa untuk bisa kita mendapatkan penghapusan dosa ya, tadi ada 3 ya yang harus dilakukan, yaitu kita terus lisan kita terus berdoa ya, dan kemudian bertaubat, dan juga yang terakhir adalah memaafkan orang lain ya Ustadz, supaya kita dimaafkan oleh Allah. Oke, mungkin kita ada mungkin 3 pertanyaan aja ya Ustadz ya sebelum kita tutup dengan doa karena ini memang sudah cukup larut. Oke, yang pertama adalah pada saat kita misalnya sudah di malam-malam akhir ini kita mencoba untuk berdoa, tetapi ternyata masih sering terganggu mungkin dengan ngantuk atau tidak fokus, itu bagaimana dan apa penyebabnya kira-kira gitu Ustadz? Baik, saya ulangi Ibu dan Bapak sekalian ya. Pertama, innamal a'malu bil khawatim. Allah itu akan menentukan amal itu di ujung ya. Jadi yang hebat di Ramadan ini bukan siapa yang euforia di awal Ramadan, tetapi siapa yang terbaik di akhir Ramadan. Itulah pemenang Ramadan. Maka ternyata kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah SAW dari Aisyah, Rasul seperti memahami bahwa 10 terakhir Ramadan ini adalah inti dari Ramadan, bukan sisa dari Ramadan. Maka siapapun yang masuk ke hari H, itu harus betul-betul siap action ya. Seperti 20 hari kemarin itu seperti sedang pemanasan Bu Ande ya. Dan hari ini kita sudah masuk hari H-nya. Ya, sejak tanggal 21 sampai nanti tanggal 30 Ramadan. Jangan sampai pas masuk hari H kita malah ambruk ya. Kita malah kehilangan stamina dan padahnya ambiar gitu ya. Apalagi ujian kita berat, diuji dengan kesibukan menyiapkan lebaran ya. Yang ini sering mengganggu konsentrasi, semangat dan fokus ibadah kita. Ya, Masya Allah Bandung saat ini luar biasa, sudah berjubel ya pada itikafnya, tapi bukan di masjid ya. Itikafnya di jalan, di mall dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah menerima itikaf mereka ya.
Bahkan kita lihat fenomena menyedihkan ya di Tanah Abang begitu ya, Masya Allah. Ternyata memang kondisi seperti ini belum membaik ya. Padahal Ramadan demi Ramadan harus terus naik kelas dan naik tingkat. Apalagi kita sudah berjanji, sudah bikin kesepakatan di awal, jadikan ini Ramadan terakhir buat kita. Seakan-akan Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu Ramadan tahun-tahun berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah bahas bagaimana cara manajemen Rasulullah SAW agar menghindari ngantuk kan, agar menghindari lelah di 10 terakhir ini. Saya sudah sampaikan kemarin Bapak Ibu, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah sadda mi'jarah. Rasul itu semakin mengencangkan ikat pinggang, artinya lebih menyedikitkan makan. Lebih menyedikitkan makan di 10 terakhir ini. Apa pengaruh menyedikitkan makan dengan persiapan untuk melipat gandakan semangat ibadah di 10 terakhir? Ini dibahas oleh Syekh Al-Hulaimi. Kata Syekh Al-Hulaimi dalam sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Wajih Hilal, bahwa kalau kita sedikit makan, Bu Ande, itu akan semakin mengurangi rasa ngantuk. Artinya, kita akan mudah terjaga malam-malam ya di sepanjang akhir Ramadan ini, sehingga ketika kita bisa terjaga, kita bisa melaksanakan banyak aktivitas amal soleh. Di antaranya adalah kita bisa melaksanakan misalnya taraweh, ya, qiyamul lail. Kita bisa membangunkan malam-malam di Ramadan ketika kita menyedikitkan makan. Namun, kata Syekh Al-Hulaimi, kalau Bapak Ibu banyak yang dimakan di 10 terakhir ini, satu, asakil fil badan. Badan kita jadi barurat, Bu Ande. Ya. Yang kedua adalah an-nu'as, kita mudah ngantuk. Nah, sekarang juga kelihatan tuh wajah-wajah yang ngantuk ya, 1, 2, ada berapa orang yang mata udah memerah gitu ya. Yang ketiga adalah al-kasal fil ibadah, jadi malas ibadah. Ya, jadi malas ibadah gitu. Datang ke masjid ya, mau itikaf, bismillahirrahmanirrahim, bangun jam 3 sahur gitu ya. Ini mau itikaf mau pindah tidur gitu ya. Kenapa itu terjadi? Karena terlalu banyak makan. Makanya Rasul itu sadami jaro qillatut ta'am, sedikitkan makan di 10 terakhir ini. Ini fakta yang sangat ironis. Justru 10 hari ini Bapak Ibu sudah banyak keluar rumah untuk cari menu makanan dengan alasan di rumah sudah jenuh. Ya enggak? Ini fenomena Bapak Ibu, tempat-tempat makan, coba Bu Ani lihat. Di 10 terakhir ini di Kota Bandung. Berjejal itu. Penuh itu ya. Orang mencari sensasi makanan untuk menghilangkan rasa bosan makan di rumah kan? Yang seharusnya menyedikitkan makan, kita mencari inovasi makan makanan baru ya di luar sana. Artinya akhirnya maghribnya nggak karuan, isanya nggak karuan, tarawehnya nggak karuan, karena ngantri nunggu makanan kan begitu ya, berjejal, ngopi dulu gitu ya, segala dimakan begitu ya, sampai kenyang, pulang ke rumah sampai jam 10, karena wareg teh kenyang, akhirnya ngantuk. Kenyang. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu nggak bisa ke masjid untuk itikaf kan? Nah itu, maka rasa ngantuk, Bu ya, itu lebih disebabkan oleh salah satunya faktor makanan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tidur kita di siang hari agar kita bisa menghidupkan malam-malam hari 10 terakhir ini jadi ibadah. Jadi ibadah. Itulah makna tidur di Ramadan itu ibadah. Kenapa jadi ibadah? Untuk membangunkan malam-malam dengan ibadah. Maka tidur siang hari pun menjadi ibadah. Ngantong banyak teuing Bapak Ibu ya. Jangan terlalu banyak. Ini mentang-mentang malamnya itikaf, Bu Anda jam 8 pagi tidur, bangun jam 4 sore. Bu, kenapa banyak teuing? Kan pada itikaf. Gitu ya. Artinya jangan terlalu banyak Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian tolong dikonsumsi makanan yang baik. Jangan asal sesuai selera Bapak Ibu ya. Karena kenapa kita harus makan yang baik? Tujuannya untuk memaksimalkan ketaatan kita di 10 terakhir. Paham Bapak Ibu ya? Jadi wayahnya kan muncul lagi ya. Wayahnya apa? Ya gitulah susah ya bahasa Indonesianya. Jadi Bapak Ibu mau tidak mau, mau tidak mau kurma ya, kayak madu dikonsumsi gitu. Jangan ini mah gerak bakso deh, mie instan lagi Bapak Ibu ya.
itu nggak efektif untuk menjaga stamina kita dibangun di malam hari. Nah, ini mungkin Bu Ande faktornya ya. Dan terus Bapak Ibu sekalian jaga stamina iman karena kata Ibnu Qayyim, al-imanu mutamayyiz tamitul a'mal mutamayyizah. Kondisi iman yang baik sangat berpengaruh kepada stamina fisik kita untuk semua bergantung kepada apa kabar iman kita. Ketika iman kita mulai ngedrop, Bu Ande ya, ketika iman kita mulai lesu di 10 terakhir ini, karena mindset kita mengatakan bahwa inilah 10 ini sisa Ramadan, maka kalau iman lagi ngedrop, lagi lesu, maka akan berpengaruh kepada kelesuan amal soleh kita di 10 terakhir ini. Akhirnya nggak sanggup itikaf di masjid, nggak sanggup menghatamkan Al-Quran dalam beberapa hari kan. Imam Qatadah itu, saya sampaikan kembali ya, Imam Qatadah di luar Ramadan, hatam 30 juz per 7 hari. Masuk ke Ramadan, hatam per 3 hari. Masuk 10 terakhir, hatam per 1 hari. Ibu-ibu begitu enggak, Bapak Ibu? Kelihatan nih wajah-wajahnya begitu, insya Allah. Sama lah, walaupun beda dikit ya. Gitu. Dikit ya. Harus begitu. Malah kita mah kelihatan, aduh Masya Allah, Bapak Ibu ya, Bu Ande sendiri tahu lah. Tadi kan macet juga ya Bu ya? Tadi kan mau ngintun apa Bu Ande? Kesiangan karena macet kan? Bakso tahu. Iya. Modus Ande. Iya, beberapa jamaah barusan juga minta maaf ke saya itu pas maghrib, Ustadz, mohon maaf kejebak macet, bla bla bla. Artinya kenapa fenomena macet ini pasti akan sampai akhir Ramadan ya? Karena kita banyak yang tawaf di jalanan. Ini Masya Allah ya, luar biasa. Doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan Lailatul Qadar. Itu Bu Ande, mangga. Oke, syukran Ustaz. Pertanyaan berikutnya ini terkait sama dosa ya, doa dan dosa yang terampuni. Ini apakah doa yang tadi ya meminta afu itu bisa digunakan di luar Ramadan? Terus dosa besar atau dosa seperti apa? Apakah ada dosa yang tidak termaafkan? Dan yang terakhir yang pada saat dibacakan itu apakah dengan zikir-zikir lain atau yang utama adalah doa itu? Baik. Pertama Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya menarik. Ramadan ini menghapus dosa seberapa banyak? Kan begitu ya? Berapa banyak dosa kita yang akan dihapus oleh Ramadan? Ini menarik untuk kita bahas. Satu, Bapak Ibu, lihat kalimat dari Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab beliau As-Saidul Khatir. Ramadan menghapus dosa selama 1 tahun. Itu kata Ibnu Jauzi. Wa kama ghafara lahum bid'awati wahidin minhum wa Yusuf kadzalika yaghfiru dzunuba ahadza asyara syahran bi barakati syahri Ramadan. Kata Ibnu Jauzi, Ramadan ini menghapus dosa kita selama 1 tahun. Apa dalilnya? Rasul mengatakan Ramadan ila Ramadan mukaffirat ma bainahunna. Ya. Ramadan ila Ramadan ya, marhaban tiba. Kan ada itu marhaban tiba ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu ya. Ada artis bilangnya marhaban tiba. Itu salah sebetulnya. Harusnya kan Ramadan tiba ya gitu. Bukan marhaban tiba. Juga diplesetkan Bu Ande. Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan. Ini itu apa? Itu luar biasa istighfar, Masya Allah. Bapak sekalian. Apa tadi? Kata Rasul itu 1 Ramadan dengan Ramadan berikutnya menghapus dosa. Jadi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim ini, Ramadan dengan Ramadan itu menghapus dosa di antara keduanya. Jadi membersihkan dosa kita selama 1 tahun. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, Ramadan ini datangnya per tahun kan? Jadi seakan-akan Ramadan itu menghapus dosa kita semuanya. Makanya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, orang yang keluar dari Ramadan, dia seperti bayi yang baru dilahirkan, Bu Ande. Ini yang pertama. Ramadan itu menghapus dosa kita selama 1 tahun ke belakang. Ramadan ila Ramadan. 1 Ramadan dengan Ramadan berikutnya menghapus dosa kita di antara keduanya. Dan ternyata setiap tahun kita didatangkan Ramadan. Artinya kita dibersihkan dosa kita sepanjang usia kita. Yang kedua, Bu Ande, apakah dosa kecil atau dosa besar? Ya kan? Sebagian ulama mengatakan dosa kecil. Tetapi ketika Rasul mengajari kita al-afu,
Izzat, Rasul mengajar kita doa al-afu, Allahumma innaka afuwun. Jangan pakai karim Bapak Ibu ya. Karena karim ini bukan bagian dari hadis. Karim ini tambahan saja. Boleh nggak kita pakai karim? Nggak apa-apa. Tapi jangan dijadikan keyakinan itu bagian dari hadis. Hadisnya tidak ada kalimat karim. Hanya kalimat Allahumma apa Bu? Barik lana pimaru kenapa? Allahumma barik lana itu. Innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dengan doa ini kata ulama, Ramadan pun membersihkan dosa kecil dan dosa besar, Bang. Maka wajar Ibnu Rajab Ahambali mengatakan kita keluar dari Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan. Ini dahsyatnya doa Allahumma innaka tadi ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian di ujung Ramadan ini Rasul mengatakan barang siapa yang ibadah turun Lailatul Qadar ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Allah ampuni semua dosanya. Dosa-dosa yang kecil. Kita berdoa Allahumma innaka afuwun. Allah bersihkan semua dosa besar kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, bersih dari dosa kecil dan dosa besar. Itu Bu Andi. Wallahu a'lam bishawab. Tadi mungkin satu lagi yang apakah selain doa itu ada yang lain, zikir atau apa? Boleh silakan. Kenapa Ibu dan Bapak sekalian? Saya sudah sampaikan kemarin Bapak Ibu. Pertama, Lailatul Qadar hiya Lailatul Quran. Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Quran, malam-malam Al-Quran. Apa dalilnya? Surat Al-Alaq dan surat Al-Qadar. Kemarin kita bahas kan? Di Al-Alaq ayat pertama bilang apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Baca apa? Di Al-Qadar dijelaskan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Membaca sesuatu yang Allah turunkan di malam Qadar itu apa? Al-Quran. Jadi Lailatul Qadar, Lailatul Quran. Yang kedua, Abdul Dzikru Al-Quran. Sebaik-baik zikir itu adalah Al-Quran. Jadi ketika Bapak Ibu bertanya sama saya, Ustadz, zikir terbaik apa yang harus saya bacakan di malam Qadar ini? Tilawatul Quran, Al-Quran. Itu zikir terbaik Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi Bapak Ibu silakan baca doa ini. Baca banyak baca Al-Quran. Maka dua-duanya kita mendapatkan zikir terbaik dan doa terbaik. Apakah boleh nggak doa Al-Afu ini kita bacakan di luar Ramadan? Ulama mengatakan ya juz, boleh. Kenapa? Doa umum kan? Doa itu umum. Walaupun memang Rasul ajarkan doa ini kepada Aisyah radhiyallahu anha di malam-malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Tapi kita boleh pakai doa ini di luar Ramadan. Karena sifatnya guer muaqqatah, tanpa ada batasan. Itu Bu Ande ya. Baik. Ya. Jadi tadi doanya bisa dipanjatkan di selain bulan Qadar. Yazuz, ulama mengatakan yazuz, silakan. Mau di kapan saja, cuma memang doa ini kan doa terbaik dan pantas kita bacakan di malam-malam terbaik di sepanjang bulan terbaik ini. Oke. Ya, mungkin karena waktu ya, Angga, punten yang lainnya mungkin tidak bisa disampaikan. Kita akan tutup dengan doa, Mangga, Ustaz. Baik. Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita malam hari ini Ustaz Muh ya, Bapak Ibu sekalian, kita semakin memahami tentang doa yang Rasul ajarkan kepada Aisyah ini ya, mulai mengerti kenapa Rasul tidak menggunakan kalimat Al-Ghafur. Rasul hanya menggunakan kalimat Al-Afu. Ternyata ada perbedaan antara Al-Ghafur dan Al-Afu. Kalau Al-Ghafur hanya menutup saja, dan nanti di akhirat sempat ditanya dosa-dosa itu, tetapi Allah maafkan. Namun kalau Al-Afu, sama sekali sudah tidak ada catatan dosa, bersih di ingatan malaikat, bersih di ingatan kita, bersih di catatan-catatan amal-amal kita. Sehingga ketika datang ke akhirat, tanpa ada pertanyaan lagi tentang dosa-dosa itu. Ini mungkin yang disebut dengan ke surga tanpa hisab ya. Maka inilah dahsyatnya doa innaka afuwun, kita sedang merencanakan untuk ke surga tanpa hisab. Kenapa?
Karena ketika kita pulang kepada Allah tanpa membawa catatan-catatan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, karena ketika di dunia Allah sudah memberikan al-afu, penghapusan dari segala jejak-jejak kemaksiatan kita, dan sama sekali tidak ada lagi catatan yang kita bawa nanti ke akhirat tentang keburukan-keburukan kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Amin. ini menjadi doa terbaik kita, karena siapapun pasti ingin ya datang kepada Allah dengan pertemuan terbaik dan terindah, yaitu bertemu dengan Allah tanpa membawa dosa, dan Allah mengatakan kepada kita, pergilah dan masuklah ke dalam surgaku. Ya ayatuhal mutmainnah, irzi'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita mendapatkan kalimat ini dari Allah ya. Ya ayatuhal mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ya. Pergilah bersama hamba-hambaku yang soleh, pergilah ke dalam surgaku. Siapa yang tidak ingin kalimat ini nanti di ujung pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam-malam ini mengantarkan kita mendapatkan anugerah terbesar dan terhebat itu, bertemu Allah tanpa membawa dosa, dan kita bisa ke surga tanpa diperiksa dosa-dosa kita, karena sudah Allah berikan sebelum kita datang kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, inilah yang saya sampaikan terkait dengan kehebatan doa yang kita bersama-sama akan terus baca sampai selesai Ramadan ya, sebagaimana yang Rasul ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama tutup kajian kita di malam hari ini, dan saya berharap Bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya keluasan malam hari ini setelah kajian kita ke masjid ya. Kita hidupkan malam-malam di tanggal berapa? Tanggal 23 Ramadan ini untuk terus menghidupkan malam-malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, mari kita perbanyak membaca kalimat istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya fatiris samawati wal ardi ya muqallibal qulub ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepada Engkau, jadikanlah malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini adalah malam-malam tentang bagaimana cara Engkau membersihkan segala kehilapan, kesalahan, dan kealpaan kami selama ini. Jadikanlah malam-malam Ramadan ini, ya Allah, malam-malam Kau bersihkan semua kesalahan-kesalahan kami, semua kemaksiatan kami, semua dosa-dosa kami. Jadikanlah malam-malam sisa akhir Ramadan ini, bukan sisa, malam-malam terbaik Ramadan ini adalah cerita tentang bagaimana Engkau menghapus semua jejak-jejak kesalahan kami, cara bagaimana Engkau menghapus semua jejak-jejak kemaksiatan dan dosa-dosa kami selama ini. Jadikanlah 10 terakhir Ramadan ini adalah cerita indah tentang bagaimana Engkau menyiapkan kami untuk ke surga tanpa hisab, ya Allah. Amin ya Allah. Ini mohon kepada Engkau ya Rabb, jadikan 10 terakhir Ramadan ini adalah cerita tentang bagaimana Engkau menyiapkan kami untuk bertemu denganmu nanti di akhirat tanpa membawa dosa. Dan Engkau persilahkan kami untuk ke surga tanpa ditanya tentang semua kesalahan-kesalahan yang kami lakukan selama di dunia, ya Allah. Jadikanlah 10 terakhir ini menjadi cerita indah bagaimana Engkau bersihkan catatan-catatan amal kami dari segala keburukan dan kemaksiatan, agar kami bisa mendapatkan surga-Mu tanpa hisab, ya Allah. Jadikan 10 hari terakhir Ramadan ini adalah cerita tentang bagaimana Engkau mempersiapkan kami untuk menjadi ahli surga-Mu tanpa hisab. Jadikanlah cerita 10 terakhir Ramadan ini adalah cerita tentang bagaimana Engkau menyambut kami nanti di gerbang surga, ya Allah, dengan mengatakan, ya ayatuhal mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mohon kepada Engkau, ya Allah, sambut kami nanti di gerbang surga dan masukkan kami ke surga bersama orang-orang yang Kau ridhoi, orang-orang yang Kau cintai, ya Allah, untuk mendapatkan dan layak mendapatkan surga-Mu. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Kami mohon kepada Engkau, ya Ilahana, di malam-malam terbaik Ramadan ini, ampuni semua dosa kami. Bersihkan segala kehilapan, bersihkan segala kealfaan dan kehilapan kami, ya Rabb.
agar kami punya kesempatan dan takdir terindah untuk bertemu Engkau nanti di akhirat dengan pertemuan terbaik dan terindah, pertemuan tanpa membawa dosa. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Jadikan Ramadan tahun ini ya Rabb, Ramadan terbaik dan terindah sepanjang hidup kami. Ramadan yang bisa membersihkan semua dosa-dosa kami, agar kami lebih siap pulang kepadamu tanpa membawa dosa. Dimohon kepada Engkau ya ilahana, jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang membuat kami menjadi pribadi yang semakin lebih baik, semakin dekat dengan Engkau, semakin bahagia hidup bersamamu, semakin merasakan betapa nikmat mencintaimu dan betapa lezat ibadah kepadamu ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini menjadi momentum terbaik kami untuk menjadi hamba-Mu yang semakin Kau inginkan, semakin pantas Kau cintai, semakin layak Kau sayangi. Kami mohon kepada Engkau ya ilahana, jadikan Ramadan ini Ramadan yang semakin memantaskan kami untuk bisa pulang kepadamu dengan kepulangan terindah, yaitu tanpa membawa dosa. Andaikan ini Ramadan terakhir buat kami, dan Engkau tidak mempersilahkan kami untuk ketemu lagi Ramadan tahun-tahun berikutnya, maka jadikanlah Ramadan ini adalah jembatan yang bisa menghubungkan kami dengan pintu surgamu, ya Allah. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Kami mohon kepada Engkau ya ilahana, yang hadir bersama kami malam hari ini adalah hamba-hambamu yang layak untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yang layak untuk mendapatkan ampunan di malam-malam terbaik ini, yang layak untuk mendapatkan ampunan-Mu, yang layak Kau bersihkan semua dosa-dosanya dan Kau persilakan ke surga nanti tanpa hisab ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan sangat menyukai yang memaafkan. Oleh karena itu maafkan kami ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Hatur nuhun pisan Pak Ustadz atas kajian malam ini. Nuhun pisan Bapak Ibu sekalian, sudah sampai kita di akhir kajian ya. Perlu kami sampaikan bahwa kami masih ada kajian 3 kali lagi, yaitu pada malam 25, 27, dan 29 dengan Ustadz Roni pada hari Kamis dengan judul Petunjuk Al-Quran bagi yang sudah usia 40 tahun. Kemudian hari Sabtu dengan Ustadz Gundul Syabudin dengan judul Kala Ramadan Pergi, Kitakah Kaum Yang Merugi. Dan yang terakhir pada tanggal 10 ya, hari Senin Ustadz Gundun juga, Sabat dalam Taat Setelah Ramadan. Mangga Bapak Ibu sekalian, kami tunggu kehadirannya untuk ikut bersama kembali di dalam kajian menikmati malam-malam terbaik di bulan terbaik di tahun ini. Semoga kita masih bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan. Amin, amin, kita amin, bisa amin. mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsira. Mohon maaf